mohon izin, apakah sudah terlihat Mbak Yoli? Sudah dong, Sudah, Pak. Share screen-nya udah terlihat ya Mbak Yoli? sudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih buat Pro Emergency yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berbagi materi tentang bantuan hidup lanjut, terutama primary dan sekunderi survei, terutama pada pediatrik. Oke, sebelumnya mungkin tadi sudah dibacakan CV tentang saya. Kalau katanya tak kenal maka apa ya, taaruf mungkin. Baik, nama saya singkat, cukup panjang, Johannes, dan biasa dipanggil dengan Joe atau Joe. Untuk saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Hermina Bitung dan ada nomor handphone dan email yang bisa di Bapak Ibu hubungi kalau misalnya bertanya tentang sesuatu. Oke, baik, saya akan masuk ke materi. Dalam uh, bantuan hidup lanjut, terutama pada pediatrik, selain ada primary assessment, secondary assessment, kita harus mengenal adanya pediatric assessment. Berbeda dengan dewasa, kalau dewasa biasanya langsung ada primary survey, secondary survey. Nah, pada pediatrik kita mengenal nanti adanya pediatric assessment. Jadi penampakan awal atau keadaan awal pada saat kita melihat atau menerima pasien, terutama pasien pediatrik. Jadi kesan pertama itu kita melihatnya seperti apa. Kesan pertama itu begitu menggoda mungkin. Jadi yang kita kenal dengan general impression. Jadi kita melihat dia dari sisi A, B, C. Jadi kita melihat penampilan awal pada saat pasien datang atau korban yang kita temukan pertama kali. Ini bukan spesifik pemeriksaan terhadap airway breathing sirkulasi, bukan, tetapi kita melihat secara umum, secara general pada saat korban atau pasien datang ke IGD. Jadi A itu airway dan appearance, jadi penampakan pada saat awal. B itu kita lihat work of breathing dari pasiennya seperti apa, apakah dia sesak atau tidak. Untuk C-nya itu sirkulasi, terutama kita lihat di warna kulit pasien, apakah dia terlihat cyanosis atau dia berwarna merah. Nah, uh, yang pediatric assessment pada awal itu yang kita kenal general impression, biasanya kita kenal dengan pediatric triangle. Pediatric triangle yang kita lihat dari airway, A itu airway dan penampakannya, B itu walk of breathing dari korban atau dari pasien seperti apa, dan C itu sirkulasi warna yang kita lihat di pada saat pasien datang, apakah dia cyanotik atau tidak. Jadi kita lihat secara garis besarnya dulu. Jadi kesan pertama pada saat korban datang itu yang kita lihat. Kita lihat nilai A, B, dan C. Airway and appearance, work of breathing, circulation to skin. Jadi bukan pemeriksaan spesifik terhadap airway, breathing, sirkulasi, disability, atau exposure. Jadi ini hanya penampilan secara umum. Kita lihat, kalau buku kita lihat tampilnya seperti apa, bagus nggak? Gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu tentang airway dan appearance pada korban atau pada pasien pediatrik. Yang kita dinilai di sini dia airway-nya kebuka, bersih, tonus ototnya seperti apa, sama posisi tubuh pada saat kita melihat korban tersebut. Nah, kalau dalam kondisi normal itu tangisan atau ucapan anak atau pediatri itu normal. Nah, tangisan normal ini kalau misalnya pada infan kan terkadang dia masih belum bisa bicara atau apa gitu ya, hanya masih menangis. Nah, tangisan kalau misal dalam bentuk normal itu dia akan berirama naik turun seperti lagu itu ada irama naik, ada irama turun gitu ya. Nah, itu tangisan normal pada pediatri. Dan kalau misalnya anak dalam kondisi normal, pasti
mereka akan merasa nyaman kalau orang tua atau orang yang dekat sama dia itu berada di sisinya dia. Jadi, anak tersebut menanggapi orang yang dekat sama dia. Kalau misalnya orang yang dekat sama dia berada di sisinya, dia akan merasa aman, merasa nyaman gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak misal ditinggal agak menjauh dari orang tuanya atau orang yang terdekat dia agak menjauh, dia akan menangis. Itu tanda. Tapi dia masih normal karena masih menanggapi orang yang berada di sekitar dia. Atau kita bisa merangsang atau merespon dengan mainan atau kunci, dia bisa ngikutin arah ini atau tidak. Selanjutnya kalau dia normal, itu tonus ototnya itu masih bagus dan masih bisa menggerakkan ekstremitasnya dengan baik. Itu anaknya masih aktif. Itu kalau bicara normal, kan? Penampakan yang normal, appearance yang normal. Nah, kalau tidak normal, ada tangisan atau berbicara yang tidak normal atau tidak ada. Kalau misalnya uh, nangis itu uh, tidak ada nada, jadi suara itu seperti flat aja, tidak ada nada naik turun. Jadi kalau misalnya normal ada naik nada seperti kencing terus rendah gitu. Kalau misalnya anak biasanya tangisan itu biasanya flat, datar. Terus respon terhadap orang sekitar dia atau lingkungan sekitar dia itu terjadi penurunan terhadap respon. Jadi tidak berespon walaupun orang yang dekat dia itu jauh atau tonus ototnya terkulai, anaknya tampak lemas, ototnya jadi kaku atau bahkan otot-otot itu tidak bisa bergerak sama sekali. Nah itu tanda-tanda terjadi keabnormal di airway atau di appearance. Jadi kalau di airway itu kita melihat dari suara tangisan itu apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Jadi hanya melihat secara luarnya saja, belum kita lihat secara spesifik tentang airway breathing atau sirkulasi. Nah, selanjutnya yang kita lihat ada work of breathing dari anak atau uh, korban tersebut itu seperti apa. Work of breathing yang kita lihat di sini ada pergerakan, terlihat pergerakan atau tidak, atau dia berusaha untuk menarik nafasnya seperti apa. Work of breathingnya dia naik atau dia turun atau bahkan normal. Kalau kita bicara normal, itu kita melihat anaknya itu bernafas dengan normal dan reguler tanpa ada menggunakan otot-otot pernapasan. Atau tidak terdengar suara nafas tambahan, jadi suara nafas clear. Tidak ada wheezing, tidak ada ronki, tidak ada gargling, snoring, bahkan itu tidak ada. Itu dalam keadaan. Kalau misalnya dia sudah abnormal, berarti walk of breathing-nya ini meningkat atau menurun. Jadi pilihannya walk of breathing pasien atau anak tersebut meningkat atau menurun. Nah, kalau meningkat, kita lihat saja tandanya. Nafas cuping hidung pada anak tersebut. Kalau misalnya dia mulai sesak, dia terjadi nafas cuping hidung, lubang hidungnya mengembang, gitu. Ada retraksi otot-otot, terutama otot yang awal muncul itu sternocleido. Jadi ada retraksi otot-otot pernapasan. Atau bahkan di daerah otot torakal itu sudah terjadi kontraksi atau untuk menarik pernapasan. Kan ada yang sampai menggunakan otot abdomen untuk berusaha untuk pernapasan anak tersebut. Atau terjadi penurunan pernapasan dari rate normal anak ya. Jadi rate normal anak itu berbeda dengan dewasa sesuai dengan klasifikasi tahapan usianya. Jadi sudah ada penurunan RR-nya atau korban tersebut apnu, tidak bernafas sama sekali. Atau pada saat kita melihat terdengar suara nafas tambahan, model snoring, gargling, stridor, gitu ya. Ada suara nafas tambahan. Kalau misalnya terjadi di gangguan work of breathing pada. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada sirkulasi of the skin. Jadi yang kita lihat untuk sirkulasinya, ini kita lihat warnanya seperti ya warna dan apakah ada tanda-tanda perdarahan atau tidak di anak tersebut, di korban tersebut. Nah,
Kalau bicara normal, pasti kan warna kulitnya itu sesuai dengan warna ras dari tersebut. Kalau misalnya dia bayi, misalnya keluar putih, biasanya kan berwarna pink kemerahan gitu ya. Dan tidak tampak adanya tanda-tanda darah. Nah, kalau sekiranya kita bicara gangguan sirkulasi, kita bisa lihat dari kulitnya. Apakah kita melihat ada sianosis atau tidak? Nanti kita lihat di sianosis sentral atau sianosis perifer. Atau mottling. Mottling itu timbul bercak-bercak pada kulit, mau baik bercak kemerahan. Pokoknya ada timbul bercak-bercak kemerahan. Ya, kayak misalnya pasien-pasien dengan demam berdarah, tanda-tanda perdarahan ini kan akan muncul bintik-bintik merah di kulitnya. Jadi kita lihat ada gangguan sirkulasi. Atau anak tersebut terlihat pucat, ya, terlihat pucat putih. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa lihat dia ada tanda-tanda perdarahan atau tidak di pasien. Jadi kalau misalnya normal, yang bisa kita lihat dia ada cianosis tidak, mottling, pucat, terus lihat ada tanda-tanda perdarahan yang signifikan atau tidak pada anak. Nah, setelah kita membahas pediatric assessment, baru kita masuk ke primary survey. Nah, pada primary survey baru kita membahas secara mendalam tentang RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure pada anak atau pasien. Nah, pada primary survey itu ada primary survey yang kita tekankan pertama adalah di RW, breathing, dan sirkulasi. Ini triangle pediatrik. Jadi kalau misalnya ada masalah di RW, kita selesaikan dulu breathing, baru ke sirkulasi. Jadi ini tiga faktor utama dalam survei selain disability dan exposure. Jadi kalau misalnya salah satu bermasalah, dia akan seperti terjadi lingkaran setan. Lingkaran setan dia akan muter di situ. Jadi setidaknya kita amankan RW, di disability dan exposure. Nah, pada RW kita lihat dia bisa open RW atau tidak. Apakah RW-nya clear atau tidak. Jadi tidak ada suara napas tambahan. Kalau bisa ada suara napas tambahan berarti dia ada terjadi obstruksi di situ. Nah, kalau bicara dalam keadaan normal, itu kita melihat RW-nya clear, RW-nya bersih, dan pasien tersebut bisa mempertahankan RW-nya. Di RW-nya clear dan bisa dipertahankan. Kalau kita meriksa status keadaan status pasien, ini pasien dalam keadaan alert, sadar penuh, ya. Jadi kalau kita mengecek kesadaran pakai AFPU ini rata-rata kalau RW-nya clear itu berarti dalam keadaan alert, berarti dalam keadaan sadar penuh. Nah, kalau misalnya dia abnormal atau terjadi gangguan, berarti terjadi obstruksi di RW-nya. Obstruksi itu bisa karena total obstruksi, bisa partial obstruksi. Kalau misal total obstruksi, pasiennya pasti akan napas. Kalau misal partial obstruksi, nanti kita mendengar ada suara napas tambahan atau tidak. Ada gargling, stridor, snoring, atau suara napas yang lainnya. Atau bisa wheezing, atau bisa terdengar bronki. Nah, kalau pada RW ini terjadi gangguan, rata-rata pada saat kita mengecek status kesadaran pasien menggunakan APU, biasanya pasien dalam kondisi responnya terhadap verbal, pain, sampai unresponsive. Jadi kalau misalnya terjadi ada gangguan di RW, biasanya eh, tingkat kesadaran pada anak akan menurun. Jadi kalau misalnya dia normal, dia akan alert. Kalau misalnya dia terjadi abnormal, setidaknya responnya dimulai dari verbal, bahkan sampai ke unresponsive kalau tidak ada, kalau terjadi gangguan di RW tersebut.
dalam membahas RW kita harus mengingat anatomi dari RW tersebut, ya. Kalau kita lihat ini gambar anatomi, paring itu dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Terus ke laring, terus ada epiglotis, ada palpot, dan trachea. Jadi ingat anatomi jalan nafas. Jadi RW itu seperti selang, ya. Kalau misalnya ada gangguan di pipa tersebut, itu akan mengakibatkan gangguan di RW. Nah, kita melihat di sini gambar perbedaan antara RW dewasa dan RW pada anak. Kalau RW dewasa, epiglotisnya itu lebih pendek. Sedangkan pada anak, epiglotisnya itu lebih floppy dan berbentuk U, seperti huruf U. Ya. Nah, kalau kita lihat trakea pada orang dewasa itu lurus seperti selang pipa. Kalau pada anak, dia berbentuknya seperti kerucut. Jadi terjadi penyempitan di cricoid ringnya di sini. Nah, makanya pada saat kita mau melakukan intubasi pada anak, untuk pemilihan ETT-nya itu kebanyakan kita pilih yang non-CAF, ya, karena terjadi penyempitan di daerah cricoid sini. Jadi eh, makanya pada anak-anak lebih banyak dipilih yang non-CAF karena terjadi penyempitan. Kalau kita pakai CAF, hati-hati resiko di daerah bisa ruptur. Dan pada RW pada anak itu letaknya lebih ke atas dan ke depan. Letak posisi RW-nya jadi lebih ke atas dan ke depan. Jadi pada saat intubasi juga terkadang kita melihat atau mencari uh, uh, vokal cortnya itu agak susah karena dia lebih ke atas dan lebih ke anterior. Dan bentuk lidah dari anak itu rata lebih besar dibanding dengan orang dewasa. Jadi kalau kita lihat lidahnya itu bisa menutupi rongga mulutnya. Jadi selanya cuma sedikit. Jadi lidahnya tuh bentuknya lebih besar. Nah, kalau kita lihat bentuk anatomis yang lainnya itu oksipita anak itu dia lebih bulat dibanding dengan yang dewasa. Terus kalau misalnya kita lihat di sini bentuk di sini kemiringannya ini lebih miring. Kalau di sini dia bentuknya lebih datar ya. Vokal cortnya sama uh, itu lebih datar. So, kalau ini bentuknya agak miring karena bentuk letaknya lebih ke depan dan lebih ke atas, lebih ke anterior dan ke atas. Ya, jadi bentuknya lebih miring. Sama oksipitalnya sih lebih besar dibanding dengan orang dewasa pada umum. Kalau di sini kita lihat epiglotisnya pendek, kalau ini dia lebih floppy. Ya. Nah, ini kalau kita mau intubasi, pada saat kita masukin blade, yang pertama kita cari adalah epiglotis. Sebelum mencari vocal cord, yang kita cari ada epiglotis di pasien atau dia. Ini kalau pada bayi, ini bentuknya U, ya, newborn bentuknya seperti. Sedangkan dewasa dia lebih memanjang. Nah, makanya pada saat intubasi pada anak, kita kebanyakan memakai uh, blade yang healer atau blade yang straight, blade yang lurus gitu, blade yang lurus. Nah, untuk penempatannya, ini kalau kita pada anak, kalau kita gunakan blade lurus, kita taruh di bawah epiglottis di sini. Kalau ini atasnya dan ini di bawahnya. Jadi kita taruh di bawah epiglottis. Berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kita pakai yang tos, pakai hook blade. Itu blade kita taruh di atas epiglottis. Ya, jadi tidak menimpa epiglottis. Sedangkan kalau pada anak kita taruh pas di bawah epiglottis. Karena bentuknya lebih ke atas dan ke depan. Jadi posisinya agak lebih sulit kalau terlihat. Kalau ini udah terlihat jelas pada orang tua. Nah, ini
adalah gambar bagaimana kita membuka airway secara manual. Ya, taruhkan headfill, inlift misalnya. Ini dengan tujuan supaya aksis faringeal dan aksis laryngeal ini berada hampir tegak lurus. Jadi kalau kita lihat dari rongga mulut ke sini itu hampir tegak lurus. Ya, sedangkan oral ini tidak agak miring sedikit dibanding dengan yang gambar A. Kalau gambar A itu berbentuk 90 derajat, ya. Jadi kalau misalnya udara masuk juga akan lebih susah. Jadi di sini masuk ke sini, terus masuk lagi. Jadi ada hambatan di sini untuk sini. Kalau ini seperti kita usahakan dia lurus. Jadi maka kita lakukan head till tindih kalau misalnya kita membuka airway pasien yang non trauma. Jadi laryngeal axis dan pharyngeal axis ini hampir tegak lurus. Jadi dari perut ini kita lihat hampir berbarengan seperti pipa yang lurus. Kalau ini yang gambar A ini banyak banyak siku-sikunya. Jadi udara juga tidak begitu bagus kalau dibanding dengan yang gambar B. Kalau gambar B diharapkan udara itu bisa masuk bagus ke dalam paru-paru dibanding dengan gambar A. Nah, pada uh, membuka airway pada uh, anak dan anak kecil itu berbeda dengan dewasa, ya, karena kalau infan itu karena oksipitalnya lebih besar, makanya kita taruh bantalan di daerah skapula, ya, di belakang. Jadi kita taruh, kita ganjil di situ karena oksipitalnya lebih besar, otomatis dia akan ekstensi. Kalau anak-anak usia SD atau bahkan TK itu oksipital udah mulai mengecil, jadi tanpa perlu menggunakan bantalan apapun baik di punggung maupun di daerah kepala. Nah, yang kalau sudah dewasa atau bahkan anak SMP ke atas bahkan sudah dewasa, oksipital itu kan lebih kecil. Jadi disarankan ganjilnya itu di daerah oksipital. Nah, selama ini kalau kita ketemu pasien dewasa, kalau kita mau amankan RW-nya atau melakukan tindakan intubasi, yang sering dilakukan adalah kita taruh bantal atau ganjalan atau buket di bawah kapulanya. Tuh. Nah, itu biasanya kita gunakan pada anak-anak atau infant. Ya, kalau dewasa kita taruh di daerah kepalanya. Jadi kalau saat ini kita bisa ganjil dengan menggunakan bantal. Ya, kita gunakan bantal. Bukan pakai apoket kalau apoket terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nah, ini dalam RW kalau misal kita melakukan mau ingin atau mau melakukan intubasi, kita menggunakan blade curve atau blade yang straight, mau miliar atau Macintosh, mau Miller atau ini Macintosh dan ini Miller. Jadi straightnya straight lurus. Untuk posisi posisi blade-nya itu berbeda. Kalau di blade yang curve ini, posisi blade-nya itu kita taruh di atas di atas epiglotis. Misalnya nih epiglotis kita taruh di atasnya epiglotis. Nah, sedangkan kalau yang curve kita taruh di bawah. Jadi pada saat kita tarik ke atas, epiglotisnya itu mengikut naik ke atas. Kalau ini tidak, ya, karena pada anak dia lebih floppy, lebih ke bawah, makanya ditaruhnya di atas epiglotis. Kalau kita taruh di atas epiglotis dia lebih floppy, kita akan susah untuk melakukan tindakan intubasi karena tidak akan sulit atau bukan tidak terlihat sulit untuk melihat plika vokalisnya itu berada di mana. Jadi kalau kita pakai straight yang lurus, kita taruh di bawah epiglotis. Jadi pada saat kita ke atas, ngangkat epiglotisnya ketekan akan ikut ke atas. Ini perbedaan cara menggunakan blade Macintosh maupun Miller. Dan lihat arah dorongnya itu ke atas, ya, ke atas. Bukan gagangnya ini kita tarik ke belakang. Kalau kita tarik ke belakang, hati-hati di sini giginya, ya, bisa patah. Apalagi kalau anak gitu, ya, anak baru tumbuh gigi, gigi susu, kalau kita
blade kita taruh ke atas, bisa risiko patah gigi. Jadi hati-hati, disarankan blade-nya didorong ke arah ke atas. Bukan blade-nya ini kita ungkit begini, tidak. Kita dorong ke atas. Ya. Bukan kita ungkit, jadi kita dorong ke atas. Mencegah supaya giginya tidak patah. Nah, pada airway yang kita nilai adalah look, listen, feel, pergerakan udara. Lihat pergerakan dinding dadanya naik turunnya, dengarkan ada suara nafas tambahan atau tidak, ya. Feel, merasakan ada hembusan nafas atau tidak di dalam. Jadi kita melihat, mendengar, dan merasakan apakah ada pergerakan udara. Yang selanjutnya kita observasi apakah dia ada tanda-tanda suara nafas yang tidak normal seperti stridor, gargling, snoring, atau suara serak. Ya, jadi kita menilai yang upper airway, apakah terjadi obstruksi parsial atau obstruksi total di airway. Nah, terus selanjutnya adalah kita lihat apakah ada sekret atau ada benda asing atau tidak pada airway. Kalau misalnya ada sekret, kita lakukan suction, penyedotan di sekretnya. Kalau ada benda asing, kita segera singkirkan. Kalau misalnya di luar, kita bisa lakukan teknik finger swab. Kalau misalnya di rumah sakit ada alatnya, kita bisa pakai alat mobil forceps kalau benda asingnya terlihat. Jadi pada saat di RW yang kita tes, lukis sepil, observasi ada tanda-tanda napas tambahan, terus selanjutnya ada cek sekresi atau ada benda asing di daerah RW-nya. Nah, intervensi yang kita bisa berikan kalau misalnya ada gangguan di RW, nah kalau misalnya ada pasien trauma, jangan lupa kita amankan di daerah cervical, cervical immobilization. Jadi pertahankan RW sekalian mengamankan di daerah cervical. Nah, kalau pada dewasa disarankan kita menggunakan collar neck yang rigid. Tapi kalau pada anak disarankan kita gunakan yang soft collar neck. Ya, jadi berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa disarankan yang rigid, kalau anak kita sarankan yang soft. Intervensi selanjutnya kalau misalnya terjadi gangguan di airway, kita bisa gunakan simple airway maneuver. Ya, kalau misalnya dia non trauma, kita lakukan sensitif. Kalau misalnya trauma, kita lakukan teknik Jotas. Intervensi yang selanjutnya yang bisa kita berikan adalah pertimbangkan untuk menggunakan alat-alat bantu nafas tambahan yang lainnya. Kalau misalnya kita melakukan head to chin lift, kalau kita lepaskan, dia terjadi obstruksi lagi. Makanya kita mungkin membutuhkan alat yang lainnya. Nah, yang kita bisa pakai atau yang kita bisa gunakan, misalnya orofaringeal airway atau nasofaringeal airway. Jadi pertimbangkan untuk pembelian orofaringeal airway atau nasofaringeal airway. Suction bila diperlukan. Kalau misalnya sekretnya banyak, kita lakukan teknik suction di korban atau di pasien. Itu tadi kita membahas tentang airway. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan breathing. Apa yang harus kita lihat di breathing. Pada breathing itu kita lihat adalah usaha untuk bernafas dari korban atau pasien itu seperti apa. Ada suara nafas tambahan tidak. Sam RR, respiratory rate pada anak itu sesuai dengan usianya atau tidak, ya. Terus ada perubahan kalau misalnya desanosis dia atau terjadi gangguan di sentral, kita lihat dia ada cyanosis atau tidak di pasien. Nah, kalau bicara normal, berarti kan anak tersebut bernafasnya tenang, tidak ada suara tambahan, dan respiratory rate-nya itu batasnya sesuai dengan usia anak, sesuai dengan penggolongan. Dan tidak ada cyanosis, baik itu central cyanosis maupun peripheral cyanosis. Kalau misalnya dia tidak abnormal,
ya berarti terjadi gangguan di pernapasannya. Kita lihat dia ada retraksi tidak, napas cuping hidung, ada suara napas tambahan, tidur, bising, gelisah, atau gasping, atau bahkan ganti. Kalau kita hitung RR-nya, ini bisa di atas atau di bawah dari range normal RR yang sesuai dengan usia. Terus kita lihat ada sentral cyanosis atau biru. Ya, kalau sentral cyanosis yang kita lihat adalah biasanya lidah itu sudah mulai kebiruan. Kalau misalnya perifer itu terjadi biasa di bagian kaki atau di jari tangan. Kalau ada sentral cyanosis biasanya sudah kita lihat di daerah bibir atau lidahnya sudah menunjukkan warna biru. Nah, ini respiratory rate pada anak sesuai dengan golongan usianya. Misalnya anak di bawah 1 tahun, RR normalnya 30 sampai 60, usia 1 sampai 3 itu 24 sampai 40, yang preschool anak TK misalnya 22 sampai 34, jadi anak SD 18 sampai 30. Kalau sudah adolesen atau sudah 13 sampai 18, kita beranggapan dia sudah sama dengan RR pada usia dewasa, itu 12 sampai 20 kali dalam waktu satu. Jadi kita melihat RR-nya, range-nya ini sesuai atau tidak dengan umurnya. Jadi walaupun kita ketemu infan, RR-nya 50, itu sih masih dalam batas normal. Berbeda kalau dengan adolesen, misalnya ketemu 40, berarti udah gangguan di pernapasan. Jadi kita melihat range-nya sesuai dengan usia atau tidak. Nah, dalam breathing yang kita nilai, ya, kita expose dadanya, kita observasi dinding dadanya itu pengembangannya, terus naik turun dinding dadanya gimana, normal atau tidak, ada kontraksi intratorakal atau tidak, ya. Terus kita lihat assess walk of breathing, pernapasan dari pasiennya. Nafas cuping hidungnya ada tidak, retraksi, terutama yang kita lihat di sternocleido yang pertama kali itu menunjukkan ada retraksi untuk pernapasan, sama posisi pasien ini lebih nyamannya sebelah mana? Apakah dia lebih nyaman duduk, lebih nyaman di kiri atau di kanan? Nah, itu menentukan apa kenyamanan dari pasien. Misalnya pasien dengan efusi dia lebih nyaman duduk atau lebih nyaman sebelah kiri atau sebelah kanan. Gitu ya. Jadi itu menentukan. Untuk penilaian selanjutnya adalah kita nilai suara kualitas di palunya, apakah ada wheezing atau ronki. Kita nilai dari X sampai ke basa. Apakah ada suara napas tambahan di pasiennya atau tidak. Nah, ini yang kita akses atau kita nilai pada saat melakukan evaluasi di fisik. Intervensi yang bisa kita lakukan kalau misalnya terjadi permasalahan. Mungkin kalau misalnya di hipoksia, kita hipoksia berat atau ketemu central cyanosis, kita bisa langsung menggunakan NRBM, non-breathing masker. Jadi masker breathing yang kalau kita lihat VO2 itu lebih tinggi, bahkan bisa sampai 95% FVO. Atau kita kalau misalnya dia sesakit tidak terlalu berat, mungkin kita bisa mulai dengan yang nasal kanul, makin lama makin meningkat. Tapi kalau misalnya sudah kita pemberian RBM, nafasnya masih tidak adekuat, ya, mungkin perlu dipikirkan pemberian ventilasi melalui BPM atau kita menggunakan TP sirkuit. Kita lakukan tindakan intubasi di pasien atau di korban. Jadi kalau misal dengan pemberian oksigen tidak adekuat, pertimbangkan pemberian oksigen dengan cara yang lain, bisa BPM atau bahkan tidak kuat, kita lakukan tindakan intubasi untuk uh, selain untuk breathingnya, kita bisa menjaga RW-nya tetap aten kalau kita lakukan tindakan intubasi. Setelah RW, breathing, kita berlanjut ke sirkulasi. Nah, di sirkulasi, ini kita melihat kuat atau tidak
terus ekstremitas warnanya seperti apa, suhunya, eh, CRT-nya, sama tekanan darahnya seperti apa. Kalau kita bicara sirkulasi normal, warna kulit yang kita lihat akan berwarna normal sesuai dengan rasnya gitu ya. Kalau hitam ya mungkin agak hitam, kalau misalnya putih ya putih. Terus CRT-nya yang kita nilai yang dari tangan, kaki, di forehead, di jidat gitu ya, atau central body itu kurang dari 2 detik. Atau kita raba di arteri perifer maupun arteri sentralnya itu ada kuat dengan irama yang reguler. Itu dalam bicara konteks yang normal. Nah, kalau ada gangguan pada sirkulasi, kita lihat ada cyanosis, dan itu mau cyanosis sentral maupun cyanosis perifer, ada mottling, ada mottling itu timbul bercak-bercak pada kulit, ya. Terus bayi atau anak itu terlihat pucat dan tidak teraba di arteri perifer atau arteri sentralnya, bahkan tidak teraba. Kalau misalnya arteri sentral tidak teraba berarti uh, jadi asistol. Kita perlu melakukan tindakan RBP. Nah, untuk puls, heart rate dan systolic blood pressure ini nilainya di luar batas normal yang sesuai dengan usia. RR tadi ada batas normalnya, yang pulse rate dan systolic blood pressure ini ada nilai batas normal masing-masing usia. Terus kalau misalnya terjadi gangguan di sirkulasi, CRT-nya ini lebih dari 2 detik. Nah, ini range normal pulse rate, heart rate pada anak yang sesuai dengan usianya. Jadi di bawah 1 tahun, nilai heart rate normalnya itu 100 sampai 160 kali dalam toddler 90 sampai 150, yang anak sekolah usia 4 sampai 5 tahun 80 sampai 140 kali per menit, yang usia 6 sampai 12 itu 70 sampai 120, sedangkan yang usia 13 sampai 18 ini hampir sama dengan usia yang dewasa, 60 sampai 100 kali dalam waktu 1 menit. Jadi ini nilai heart rate normal sesuai dengan penggolongan usia. Nah, begitu juga dengan blood pressure. Jadi kalau usia di bawah 1 tahun kita bilang dia shock itu kalau tensinya di bawah 60, ya. Kalau usia 1 sampai 3 itu di bawah 70. Tapi karena apa blood apa set apa mantet mantet untuk tensi itu pada anak kan jarang tersedia ya di biasanya kita cukup patokan dia di pulsnya, kita raba di uh, arteri perifer itu dia teraba kuat atau tidak ya. Jadi patokannya hanya melihat nadinya teraba kuat atau tidak. Ya syukur alhamdulillah kalau misalnya ada mantet untuk tensi, terutama untuk usia di bawah 1 tahun, usia 3 tahun gitu ya. Kalau 1 sampai 3 tahun sama, kalau misalnya tidak ada mantetnya, patokan kita adalah kita raba arterinya itu teraba kuat atau tidak. Kalau misalnya usia 4 sampai 5 kita nyatakan shock kalau tensinya di bawah 75 mm heraksa. Kalau usia 6 sampai 12 kita nyatakan shock kalau tensinya di bawah 80. Kalau yang 16 sampai 18 ini sama seperti dewasa kita beranggapannya kalau tensinya di bawah 90 mm air raksa. Nah, dalam sirkulasi yang kita lihat neonatal ini perlu tindakan resusitasi atau tidak. Kita lihat kalau misalnya dia dry, warm, dan posisinya active motion. Kalau misalnya ada gang sirkulasi apa gaggling di daerah mulutnya, kita bisa lakukan suction, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat anak itu tersebut apnu atau gasping,
tapi heart rate-nya di bawah 100, masih di bawah 100 dengan gambaran central cianosis, itu kita sarankan menggunakan oksigennya kita pakai BPM. Kita kasih 40 sampai 60 kali dalam waktu 1 menit. Kalau misalnya heart rate-nya di bawah 60 setelah 30 detik menggunakan BPM, walaupun ada nadi, disarankan kita lakukan chest compression ya, karena sudah terjadi gangguan, gangguan perfusi pada. Jadi kalau misalnya heart rate di bawah 60, disarankan kita lakukan chest compression. Jadi kalau misalnya heart rate di bawah 60, ya kita lakukan advanced life support. Jadi bantuan hidup lanjut, kita intubasi, supaya epinefrinnya dengan dosis 0,01, ya itu bisa kita berikan melalui IV, IO maupun kita berikan melalui ETT, ya dengan interval pemberian 3 sampai 5 menit. Nah, kalau pada sirkulasi ini pada AHA dia mengeluarkan ICA dan OCA, in hospital cardiac arrest dan out hospital cardiac arrest. Kalau in hospital cardiac arrest ya kita mengenal atau early recognition. Kalau di rumah sakit kita pakai sistem WS. Oke, kalau misalnya WS-nya ada merah, ya, kita bisa aktifkan. Jadi eh, tidak perlu menunggu cardiac arrest gitu ya. Tapi rata-rata pasien cardiac arrest baru kita aktifkan emergency response. Jadi sebenarnya di sini ada sistem EWS. Ya. Sistem EWS, kalau EWS bagus, ya pasien tidak harus cardiac arrest diaktifasi emergency response-nya, tapi EWS yang jelek bisa kita aktifasi respon IMS. Rata-rata kebanyakan pasien dalam kondisi tidak sadar apnu baru kita aktifkan. Jadi EWS-nya itu terkadang jarang sekali terpakai. Kalau misalnya sudah aktivasi, lakukan tindakan high quality CPR, ya, terus pemberian bantuan hidup tahap lanjut. Kalau misalnya RSC masuk ke post cardiac RSC, kemudian kita lihat recovery-nya, kita ikuti perjalanan pasien ke depan. Ya, ini rantai kehidupan Chance of Survival Pediatric yang dikeluarkan AHA tahun 2020. Nah, dalam sirkulasi pengecek nadi pada anak terutama infant itu kita bukan di daerah leher tetapi di arteri brachialis yang kita cek ya, karena kalau lehernya kita agak sulit kan, anaknya lehernya lebih pendek jadi untuk merabanya lebih sulit. Disarankan kita pemeriksaan di arteri brachialis pada anak. Nah, pada saat meng-RJP pada anak terutama infant, kita gunakan dua jari. Ya, kalau misalnya pakai jempol, kita lingkari tangan kita taruh di sternumnya, baru kita tekan. Atau kita pakai dua jari. Nah, kalau sekarang disarankan kita menggunakan sistem jempol karena kompresinya lebih adekuat dibanding yang dua jari. Nah, ini sedikit tentang basic life support pada anak. Kalau misalnya ada korban pada anak, ya kita lihat, kita cek respon korbannya seperti apa, segera panggil bantuan, aktifkan emergency response. Ini hampir sama dengan dewasa, nanti terjadi perbedaan bawah. Lihat apakah ada pernapasan, pernapasan gasping, cek nadinya, ya kita cek ada nafas atau tidak, kita cek nadi atau tidak. Kalau nafasnya normal, tapi nafasnya normal, nadi teraba, ya kita monitor sampai emergency responnya datang. Kalau misalnya tidak ada nafas, tapi nadi teraba, ya kita bisa kasih rescue breathing, satu kali nafas itu 2 sampai 3 detik. Jadi dalam 1 menit itu kita bisa kasih 20 sampai 30 kali dalam 1 menit. Ya.
Terus kita nilai heart rate-nya uh, pada anak tersebut seperti apa. Kalau misalnya heart rate di bawah 60 dengan tanda-tanda perfusi yang jelek, segera lakukan CPR, segera lakukan RCP. Nah, ini kan berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kita masuk ke algoritma bradikardi, kalau di sini kita masuk ke algoritma start CPR. Jadi langsung kita lakukan RCP. Terus kalau misalnya heart rate-nya di atas 60, tetap kita berikan rescue breathing selama 2 menit. Setelah 2 menit kita cek responnya, kita cek heart rate-nya, kita cek RR-nya, terjadi peningkatan atau terjadi perbaikan atau tidak. Nah, kalau misalnya tadi uh, tidak ada nafas, tidak ada nadi, gitu kan. Nah, di sini kita melihat ini korban tersebut disaksikan atau tidak. Ya, jadi ada yang menyaksikan atau tidak. Misalnya di rumah sakit, misalnya perawat datang gitu, melihat tiba-tiba pasiennya kolaps. Kalau misalnya dia melihat tiba-tiba pasien tersebut tidak sadar, segera lakukan aktivasi kodlu, misalnya kodlu. Kalau misalnya dia tidak melihat anak tersebut kolaps atau tidak sadar, itu lakukan RJP dulu. RJP dulu, ya, selama 2 menit. Ya, setelah 2 menit lihat lagi responnya. Kalau dia masih sendiri, baru dia segera panggil bantuan. Jadi berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kita langsung segera aktifkan kodlu. Kalau di sini kita kalau tidak disaksikan, kita lakukan RJP dulu selama 2 menit. Kalau setelah 2 menit kita sendiri, baru kita segera panggil bantuan. Kalau misal bantuan datang, kalau misalnya AED, bawa AED, kalau tidak pasang monitor, kita pasang monitor. Kita lihat dia iramanya shockable atau non shockable. Jadi hampir sama dengan algoritma pasien dewasa. Ini algoritma pasien kalau misalnya anak terutama dengan cardiac arrest. Algoritmanya sama dengan dewasa ya, misalnya start CPR. Terus yang paling penting adalah cek iramanya. Iramanya shockable atau non shockable. Kalau irama shockable itu obat yang paling utama Tahukah adalah Anda kita bahwa lakukan Indonesia masih shock. mengalami Kita lakukan shock di pasien, ya. Terus lanjut ke mana? Untuk dosis shocknya ini, kalau misalnya pasien anak dengan shock, kita bisa kasih 2 joule per kilogram berat badan. Dan dosisnya kita bisa tingkatkan 4 joule dengan maksimalnya 10 joule per kilogram berat badan. Ya, kalau misalnya kita pasien anak atau pediatri. Untuk RJP-nya sama 2 menit, terus lanjut ke bawah. Ya. Nah, di sini ada pemberian amiodarone sama seperti dewasa. Kalau anak dengan dosisnya 0,5, tapi kalau dewasa bisa diulang 2 kali. Kalau anak kita bisa pengulangan sampai 3 kali. Kalau kita RJP pada pediatrik. Jadi perbedaannya cuma di dosis shock sama dosis di amiodarone. Ya, sama kalau misalnya kita pakai epinefrin, dosis epinefrinnya juga agak berbeda. Tapi secara garis umumnya hampir sama dengan algoritma pasien dewasa. Nah, masih pada sirkulasi. Kalau misalnya terjadi heart rate bradikardia, kita melihat dia ada gangguan perfusi atau tidak di pasiennya. Misalnya penurunan kesadaran, ada tanda-tanda shock atau pasien potensi. Kalau misalnya ada seperti ini, kita RW-nya kita amankan, ya. Dan kalau bisa segera lakukan CPR, RJP, selain pemberian oksigen dan ventilasi. Jadi kalau misalnya pasien anak dengan bradikardi dengan tanda-tanda kompromis di kardiovaskularnya, segera lakukan CPR dengan heart rate di bawah 60. Kalau misalnya tidak ada gangguan kardiovaskular, kita observasi support airway, breathing, circulation-nya, pemberian oksigen, ya. Dan terapi penyebab kenapa dia bradikardi. Nah, kalau bradikardinya persisten, ya kita ulangi uh, algoritma cardiac arrest pada anak. Jadi uh, kalau misalnya heart rate di bawah 60 dengan gangguan kardiovaskular, kita masuk ke algoritma cardiac arrest. Nah, untuk dosis apa, atropi
atropin pada anak itu kita pakai dosis 0,02 dengan minimal pemberian dosis adalah 0,1 dengan maksimal dosis 0,5. Misalnya seperti gini, bayi misalnya dengan berat badan 5 kilo, 3 kilo misalnya dengan berat badan 3 kilo dengan dosisnya 0,02. Kalau saya kali berarti 0,06 ya. Nah, dosis yang saya berikan adalah 0,1. Jadi dengan dosis minimal 0,1. Pada bradikardi, kita harus cari penyebab bradikardinya apa. Ya. Yang paling sering pada anak bisa karena hipotermia ataupun karena hipoksia, bahkan karena penggunaan obat-obatan. Ini algoritma tentang bradikardi, gangguan sirkulasi bradikardi pada kalau misalnya takikardi, anak dengan gangguan takikardi berarti heart rate-nya di atas sesuai di atas range normalnya ya. Nah, kita evaluasi nilai TKG-nya itu seperti apa ya. Apakah dia ada gangguan kardiopulmoneri atau tidak. Kalau misalnya pada dewasa kita tunjukkan dia stable atau unstable di pasien. Jadi kita melihat dia stable atau unstable. Kalau misalnya dia ada gangguan di unstable, kita melihat dia QRS-nya lebar atau sempit, lebar atau sempit, ya. Nah, kalau misalnya dia lebar, dan kita evaluasi kemungkinan bisa aja dia SVT. Kalau misalnya lebar, dia gambaran VT. Kalau VT kita lakukan sinkronis kardioversi. Kalau misalnya dia stable, tidak ada gangguan di kardiopulmonerinya, kita nilai dia lebar atau sempit juga untuk melihat dia bisa possible ventricle tachycardia atau SVT. Jadi kalau misalnya dia dalam kondisi dia stabil, kalau misalnya dia sempit, pilihannya kita bisa lakukan vagal manuver atau bisa kita kasih adenosin ya, dosisnya 0,1 dosis pertama dengan dosis kedua 0,2. Begitu juga kalau misalnya dia white, berarti kita harus juga ke arah ventricle tachycardia. Nah, kalau ventricle tachycardia disarankan kita pemberian adenosin di pasiennya atau di anak. Nah, pada sirkulasi ini yang kita cek adalah warna kulitnya seperti apa, apakah dia terlihat pucat, ada gangguan bercak-bercak di kulitnya atau cyanosis. Kita cek CRT-nya memanjang atau pendek atau normal, memanjang atau normal. Kita cek CRT. Terus kita assess pulse rate-nya, heart rate-nya, sama kualitasnya. Apakah dia angkat atau tidak, raba atau tidak. Untuk sirkulasi, kita lihat ada tanda-tanda perdarahan atau tidak. Kalau ada tanda-tanda perdarahan, kita lakukan tindakan penghentian perdarahan. Terus monitor ketat blood pressure. Jadi kita nilai blood pressure-nya sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, tindakan intervensi yang bisa kita lakukan kalau misalnya dia mengancam nyawa, segera lakukan CPR. Seperti tadi, walaupun di algoritma bradikadi, walaupun heart rate di bawah 60 dengan tanda-tanda gangguan kardiovaskular, perfusinya jelek, segera lakukan tindakan RGP. Kalau misalnya ada tanda-tanda perdarahan, segera lakukan kontrol perdarahan dengan tekanan external pressure. Ya. Kalau misalnya ini kita bisa lakukan balut tekan pada lukanya. Atau kita bisa gunakan atrial tourniquet atrial kalau misalnya sangat diperlukan. Cuman hati-hati pemberian pakai tourniquet ini bisa terjadi gangguan vaskular di daerah distalnya. Ya, hati-hati penggunaan. Selanjutnya adalah disability. Ya, airway, breathing, sirkulasi. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya ada disability. Nah, pada disability ini kita melihat fungsi neurologis pada anak itu masih bagus atau tidak ya, atau sudah mulai terjadi gangguan neurologis misalnya ada kaku kuduk ya, atau misalnya agak dewasa kita lihat ada
tanda-tanda latensi pada anaknya. Yang kita nilai adalah respon kalau disability pada Primal Survey kita gunakan ASPU, alert, verbal, pain, unresponsive. Tingkat kesadarannya, dilatasi pupilnya seperti apa. Dan nilai menggunakan aspek alert, verbal, painful, unresponsive pada anak. Ya. Di yang kita nilai disability, kita lihat respon kesadarannya menggunakan ASPU. Terus kalau misalnya kita menstimulasi anak tersebut berbeda dengan dewasa, mungkin dalam hal tenaganya. Kalau tenaga kita mengecek orang dewasa, pukulannya mungkin berbeda. Jadi kalau anak-anak kita pelan-pelan dulu, ya, baru langsung ke nyeri, tapi langsung nyeri tidak seperti dewasa langsung dikasih tenaga yang sekuat-kuat, tidak. Jadi sesuailah dengan usia anak tersebut. Terus kita cek pupil, pupil bilateral, apakah dia isokor atau tidak, atau anisokor, bentuk pupil seperti apa, diameter seperti apa, sama refleks cahayanya ada atau tidak, yang kita cek di pupil. Kita nilai tonus dan kekuatan otot-otot terutama di ekstremitas atas dan bawah. Kita nilai tonusnya apakah bagus atau tidak, kekuatannya bagus. Nah, jangan lupa kalau misalnya pasien dengan kesadaran, jangan lupa kita cek blood, eh, gula darah suam, ya, karena pasien-pasien dengan hipoglikemik juga eh, terjadi penurunan kesadaran yang hampir sama. Misalnya kalau pada dewasa hampir sama dengan pasien stroke, misalnya mimikri pasien stroke. Jadi pasien dengan penurunan kesadaran wajib kita cek kadar gula darahnya bagus atau tidak, mau dewasa maupun mau anak. Selanjutnya kita lihat di exposure. Pada exposure ini kita lepaskan semua pakaian yang ada pada korban, ya. Hati-hati untuk melepaskan pakaian ini, ya. Kalau bisa kita yang sendiri, petugas kesehatannya kalau bisa ada pendamping atau teman yang lainnya yang membantu. Jadi jangan sampai kita dianggap jadi pelecehan. Ya, hati-hati untuk exposure. Jadi exposure ini kita gunakan melepas pakaiannya, tujuannya adalah untuk pemeriksaan fisik pastinya, ya, mencari tanda-tanda trauma, perdarahan atau luka bakar. Karena kalau misalnya pasien trauma, yang kalau ada jejak di daerah torakal atau abdomennya, terkadang kita sering lewat karena terkadang tidak diangkat bajunya, atau apalagi kalau misalnya ada fraktur di femur gitu. Celananya tidak kita potong atau tidak kita buka, itu biasanya terjadi, kadang suka terlewatkan, ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya pasien trauma kita lihat buka ada tanda-tanda trauma atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat ada penandaan yang tidak biasa. Misal kalau pecandu narkoba atau apa, ada apa, luka-luka di sayat di daerah tangannya gitu, ya, untuk melihat seperti itu. Ada gelang alergi atau tidak di pasien. Selanjutnya adalah kita cek temperaturnya, dia hipotermi apa tidak. Nah, dalam exposure, intervensi yang kita berikan kalau misalnya kita buka pakaian anak atau tersebut, jangan terlalu lama. Jadi waktunya kalau bisa sih singkat, karena jangan memperlama. Kalau lama, loss hotnya itu lebih panjang. Jadi bisa terjadi hipotermia di anak. Kalau misalnya ada pemanas ruangan yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan, kita bisa gunakan. Tapi kalau tidak ada, kita bisa apply penghangat yang lainnya. Kita bisa pakai selimut. Kalau misalnya anak atau bayi, jadi tidak pakai infant warmer. Ya. Kalau misalnya tempat tidur yang bisa panasin, ya, itu bisa kita gunakan, atau intervensi-intervensi yang kita lakukan pada saat di exposure.
Setelah pediatric assessment, primary assessment, sekarang kita ke secondary assessment. Nah, pada secondary assessment kita hanya 3 fokus saja, yaitu fokus pada historinya, fokus pada program fisiknya, dan reassessment, penilaian ulang kembali dari primary survey, secondary survey. Jadi kita nilai ulang kembali sama tindakan intervensi yang kita berikan, itu kita lihat di assessment ulang kembali. Nah, yang pertama kita bahas tentang fokus history. Fokus history ini kita gunakan sampel, SAMPLE, sampel, sign and symptom, tanda dan gejala. Alergi, dia ada alergi obat-obatan atau alergi makanan atau tidak, medication, pas medical history, last meal, makan terakhir, ya. Terus kayaknya tuh kejadiannya itu seperti apa. Nah, sign and symptom ini kita tanyakan onset kejadiannya sudah berapa lama, apakah anak yang tersebut kesulitan dalam pernafasan, apakah dia demam, apakah dia nyeri, apakah dia ada kejang, itu kita tanyakan di sign and symptom. Alergi, apakah dia ada alergi obat-obatan, alergi makanan, ya, itu kita tanyakan di pasien. Atau kita lihat dia ada tanda-tanda alergi, atau kita lihat kulitnya misalnya ada tanda urtikaria atau tidak, atau misalnya pasien dengan anafilaktik, ya, tanda-tanda anafilaktik shocknya ada atau tidak. Untuk medication, dia ada konsumsi obat-obatan atau tidak, atau pembelian membeli obat di luar atau tidak, dosisnya berapa, diminumnya kapan, durasi berapa lama. Nah, yang sering di miss pada anak yang kita lupakan adalah, terutama anak usia remaja, adalah penggunaan alkohol atau penggunaan obat-obat terlarang, ya, karena eh, kita beranggap jarang sekali. Karena jarang, jadi pertanyaan tentang alkohol dan penggunaan obat-obat terlarang ini juga jarang juga kita tanyakan di pasien. Tapi pas medical, dia pernah ada riwayat sakit apa sebelumnya, pernah dirawat di rumah sakit atau tidak, ada riwayat penggunaan apa, uh, surgery, operasi, riwayat imunisasinya lengkap sesuai usia atau tidak, riwayat kelahirannya apakah dia lahir normal, lahir sesar, ya, atau menggunakan alat-alat bantuan vakum, ya. Terus kita tanyakan ada riwayat keluarganya, riwayat kejang atau tidak, dan seterusnya. Selanjutnya L itu last meal, makan terakhirnya itu kapan, ya. uh, Mens terakhirnya itu kapan. Kalau anak usia remaja biasanya yang diet, ya, menjaga supaya berat badan tidak naik, ya. Jadi harus ditanyakan last oral intake-nya itu kapan. Even jadi riwayat kejadian, mekanisme of injury-nya, pasiennya masih sadar, tahu ingat kejadian atau tidak, terapi apa yang sudah diberikan sebelum korban atau anak tersebut sampai di rumah sakit. Nah, selanjutnya pada secondary assessment kita fokus pada pemeriksaan fisik. Jadi pada pemeriksaan fisik ini kita menilai dari kepala sampai ke leher. Kita akses ada kelainan fisik atau tidak selain di luar airway breathing sirkulasi tadi. Jadi kita pemeriksaan fisik secara teratur. Nah, kalau misalnya dia pasien trauma, kalau saya sih ada istilah nanti ada inspeksi, palpasi, perkusi, konsultasi. Kalau misalnya pasien trauma, inspeksi, kalau saya ada ini apa mnemoniknya. Pasien trauma saya gunakan D-CAP BRS, ya. Inspeksinya saya gunakan D-CAP BRS. D itu deformitas, C itu kondusio,
A itu ada abrasi atau tidak, P ada penetrasi luka tusuk atau tidak, B burn ada luka bakar, L laserasi sama swelling luka. Jadi dari head to toe ya, inspeksi semuanya saya melihat D cap beres. Jadi, deformitas, kondisio, penetrasi, abrasi, laserasi, burn, swelling. Jadi kita lihat tanda-tandanya. Nah, kalau pada inspeksi Decak BLS pada apa palpasi saya gunakan TIC, tenderness, instability, dan crepitasi. Dan itu digunakan untuk pemeriksaan head to toe. Nah, untuk auskultasi dan perkusi ini biasanya kita lihat hanya di daerah torakal sama di abdomen, baru kita lakukan auskultasi dan perkusi. Jadi pada physical examination ini kita fokusnya dari kepala sampai ke kaki, head to toe. Selanjutnya adalah ongoing reassessment. Jadi setelah pemeriksaan dari primary survey, secondary survey, nah kita reassessment kembali apakah treatment kita berjalan bagus atau tidak, progresif dari pasiennya seperti apa, apakah ada tanda-tanda gangguan di anatomi atau psikologi fisiologi dari tubuh korban atau tubuh anak gitu. Jadi kita evaluasi ulang kembali, kita reassess ulang kembali. Jadi kita balik lagi ke survei, survei ya, terus tindakan intervensi perencanaan yang harus kita pikirkan yang mau kita tindakan itu seperti apa. Pemeriksaannya kita mau pemeriksaan gula darah, pemeriksaan darah lengkap, CT scan, foto torak. Jadi kita reassess ulang kembali. Jadi ini menentukan tindakan intervensi apa aja yang kita perlukan untuk pasien. Jadi uh, ongoing reassessment ini kita periksa ulang lagi tanda-tanda vitalnya, pulse rate-nya, oximetrinya. Ya. Kita reassess ulang kembali. Terus kita lihat pemeriksaan dari head to toe lagi, melihat ada tanda-tanda perdarahan atau abnormal di pasiennya atau tidak. Oke, nah sebagai summary dari ini, pada saat pasien anak yang datang ke IGD atau pada saat kita menemukan korban, ya kita evaluasi dari pediatric assessment-nya, primary assessment, secondary assessment, diagnostic assessment. Primary assessment-nya kita nilai airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure-nya semua sudah aman. Kita lanjut ke secondary assessment. Kita lihat sampelnya, pemeriksaan fisik yang head to toe-nya, sama diagnostic assessment. Jadi kita identifikasi ada permasalahan atau tidak di primary secondary survey, kita identifikasi, terus kita lakukan tindakan intervensi apa yang kita perlu lakukan atau yang perlu kita buat di uh, korban atau di anak tersebut. Oke, sebelum mengakhiri presentasi saya, ini saya ada sebuah quote itu, don't practice until you get it right, but practice until you get it wrong. Jadi kita berlatih bukan sampai kita menganggap diri kita benar, tapi kita berlatih sampai kita tidak menemukan suatu kesalahan. Jadi sering-seringlah berlatih supaya tidak jadi kesalahan. Jadi bukan kita beranggapan supaya benar, tapi sampai kita tidak menemukan suatu salah. Oke, baik. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Mungkin